terkasih dalam Kristus, apa kabarnya semua? Mari pagi hari ini kita mau datang dan menikmati hadirat Tuhan. Kalau kesibukan kita mungkin minggu ini sudah memakan waktu kita dengan Tuhan, kita lupa untuk luangin waktu buat Tuhan. Mari kita hari ini kita mau datang sama Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita. Lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Mari kita mau satukan hati dengan Tuhan. Wanna find rest in Him. Mari kita hari ini beristirahat dalam Tuhan. Kalau mungkin semingguan ini kita sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, dengan aktivitas kita. Biar hari ini kita khususkan waktu buat Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Buat pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh bangun lagi dalam keadaan sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan kami, buat keluarga kami Tuhan. Di Jakarta, di Indo maupun di sini Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan Yesus. Kalau kami Tuhan masih diberi kesehatan Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami mau fokuskan hati kami buat Engkau Tuhan. Kami mau tinggal tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dapati Tuhan kedamaian. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, ada sukacita dan pengharapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini Tuhan Yesus, semuanya hanya buat Engkau Tuhan. Waktu kami Tuhan, suara kami, pujian kami Tuhan, semua buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Buat kasih setiamu Tuhan. Oh, buat perlindunganmu Tuhan. Kuduslah Raja segala raja, ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa.
segala raja. Ku bernyanyi bagi Tuhan, bagi Dia. Korban terindah akan ku sembahkan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadirat Tuhan. Yes, Lord. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera, dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera, dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya ku temukan, dalam hadiratnya ku temukan, dalam hadiratnya ku temukan ada damai sejahtera, ada pengharapan, ada sukacita-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu ku mau tinggal tenang Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan ada pengharapan, ada kekuatan baru, ada pengharapan, ada sukacita dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku mau tinggal dalam hadirat-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dapati kedamaian Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, ada kekuatan baru Tuhan, ada pengharapan. Jesus. In Matthew 11, verse
verse 28. Then Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light." Notice that Jesus said rest twice in these verses. Yang aku dapatin hari-hari ini, tengah-tengah kesibukan kita, He wants us to rest in Him. Datang dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Cuma duduk diam aja, tinggal dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. He wants us to rest in Him. Di tengah-tengah kekhawatiran kita akan masa depan kita mungkin, He wants to remind us that, hey, it's me, your God. Come to me, and I will give you rest. I will fight on your behalf, so don't worry. Come to me. I will fight on your behalf. Find rest in me. Find rest in me. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. I want to find rest in you, Lord. I want to come to you, Jesus. I want to sit still and know that you are God. You are the mighty God that always with us and will fight with us. Thank you. Hide me now under your wings. Cover
kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu rest in you Lord. Berdiam dalam Engkau Tuhan. Thank you Jesus. We know that you are in control. You are in control. In everything, you are in control, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan Kau bukakan setiap hati pikiran kami Tuhan. Untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Biar Kau gemburkan tanah hati kami. Biar setiap firman Tuhan yang jatuh Tuhan. Boleh jatuh ke tanah yang gembur Tuhan. Dan bertumbuh Tuhan. Dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berapi Tuhan hamba-Mu yang berbicara Tuhan. Biar Tuhan lewat firman-Nya Tuhan. Kami semua dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan kami siap Tuhan. Untuk mendengar firman-Mu. Kami siap, kami buka hati dan pikiran kami Tuhan. Hanya buat Engkau Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Biar hanya Roh-Mu Tuhan yang berbicara untuk setiap kami. Thank you Lord Jesus. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami ucap syukur. Dan kami siap mendengar firman-Mu. Amen. Buat pagi yang baik dan indah ini. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin mengucapkan Happy Father's Day sekali lagi ya. Buat semua bapak-bapak yang luar biasa. Yang ada di gereja di Place of Hope. Kita bersyukur ya bisa bertumbuh bersama-sama sebagai seorang ayah. It is a privilege dari Tuhan. Baik saudara-saudara, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Oke, good. Baik, hari ini kita akan belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan. Ya, khususnya kita ingin belajar tentang hati Bapa ya dan peranan seorang Bapa dalam kehidupan kita dan bagaimana kita bisa berperan sebagai seorang Bapa yang baik. Baik, hari ini saudaraku kita belajar tentang prinsip ini ya. The Father's Rules. Bagaimana kita bisa bertumbuh sebagai seorang Bapa dan juga khususnya buat bapak-bapak yang sudah dipercayakan untuk memiliki anak, baik anak secara jasmani maupun anak juga secara rohani. Dan buat pria-pria yang masih belum dikaruniai anak, kita bisa menyiapkan supaya nanti pada saatnya Tuhan memberikan anak, mempercayakan anak,
kita semua juga bisa menjadi bapa yang baik. Nah, hari ini saudara, role daripada bapa banyak sekali saudaraku yang neglect. Karena to be honest, untuk menjadi seorang ayah, kita saudaraku tidak pernah masuk sekolah. Ya, kita tidak pernah dipersiapkan menjadi seorang ayah. Ya, kita saudaraku tidak pernah ikutin yang namanya formal training. Tetapi saudaraku, untuk kita menjadi accountant, kita menjadi insinyur, engineers, menjadi IT spesialis, ya kita memasuki formal training. Mungkin ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, ya belum ditambah ketika kita high school, ya ketika kita sekolah. Saudaraku, 20 tahun kita dipersiapkan untuk memasuki profesi yang kita geluti. Ya, tapi untuk menjadi seorang ayah, jujur aja tidak ada training formal. Ya, kita belajar dari keluarga kita, ya. Bersyukur kalau papa mama kita punya nilai-nilai dan tujuan dan fungsi yang baik dan benar. Ya. Tapi ada banyak orang tua kita, papa mama kita juga yang struggle, ya, mereka babak belur. Karena mereka juga nggak pernah dilengkapi, ya. Kalau kita nggak belajar dari orang tua kita belajar juga, saudaraku, mungkin dari sinetron, ya, dari artis, aktor, ya, yang kelihatannya romantis, yang kelihatannya membangun rumah tangga, punya anak, tapi kenyataannya juga, saudaraku, mereka berantakan, ya. Banyak dari mereka yang cerai, banyak dari mereka yang tidak bisa memberikan nilai dan contoh yang baik. Itu sebabnya seharusnya gereja harus terpanggil dan melengkapi supaya pernikahan, supaya keluarga, khususnya bapak-bapak, boleh dilengkapin. Ya, mungkin bukan formal training, tetapi saudaraku sebuah moral training, ya, sebuah saudaraku community training, supaya kita bisa learn together, kita journey together, kita grow together as a father. Karena saudaraku, saya percaya bapak ini krusial dan sangat penting. Kita harus jujur dan mengakui ini. Saya sendiri juga sadar, saya tidak pernah ikutin formal training untuk menjadi seorang ayah. Ya, saya menikah sama Vera. Setelah 6 bulan menikah, Vera hamil. 9 bulan kemudian anak saya pertama lahir. Saya nggak pernah di training, ya, tapi saya mengejar, saya haus, saya belajar. Ya, saudaraku, saya cari informasi, saya baca buku-buku, saya tanya kepada mentor-mentor gimana menjadi seorang ayah. Dan saudaraku, babak belur, ya, begitu anak lahir, trial and errors, ya, banyak hal saya harus jujur mengalami kegagalan, mengalami pembentukan, mengalami putus asa, ya, frustasi, struggle. Tetapi saya percaya ada anugerah Tuhan yang cukup, ya, ada anugerah Tuhan yang menyertai. Itu sebabnya kalau hari ini dunia, ya, merayakan Father's Day, saya mau salut, ya, salut kepada setiap bapak-bapak. You guys are awesome. Ya, di tengah-tengah pergumulan, tantangan, baik secara rohani, secara emosi, secara sosial, secara ekonomi, keuangan, ya, banyak perkara yang menekan kita, tetapi saudara tetap mengandalkan kekuatan Tuhan, dan sampai sekarang kita boleh melihat anugerah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan. Ini ayat yang terkenal, Maliaki 4 ayat 5 dan yang ke-6. Ya, mari kita baca sama-sama ayat ini, saudara, 2-3. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini janji Tuhan sebelum dia menutup perjanjian lama. Ya, ini Maliaki adalah kitab terakhir dari perjanjian lama, dan ini adalah chapter terakhir, Maliaki pasal ke-4. Ya, dan ayat ke-5 dan ke-6 ini adalah ayat terakhir. Setelah Maliaki, kira-kira 400 tahun Tuhan tidak berbicara. Ya, Tuhan tidak berbicara apa-apa, dan sampai saudaraku muncul perjanjian baru, ya. Ketika saudaraku Yohanes Pembaptis mulai muncul dan lain sebagainya sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi sebelum 400 tahun Tuhan tidak berbicara, Tuhan menyampaikan sebuah pesan yang profetis, ya. Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu.
Nah, pertanyaannya menarik. Nabi Elianya sudah datang belum sebenarnya pada saat itu? Pada saat Maleaki, Nabi Elia sudah datang belum, saudara? Ya, kalau saudara mempelajari sejarah dan perjanjian lama, Nabi Elia itu datang, saudaraku, pada kisah raja-raja. Ya, ketika ada Raja Ahab, ketika ada raja yang lain, saudaraku, maka Tuhan sudah utus Nabi Elia. Jadi Nabi Elia itu kira-kira sudah ada di perjanjian lama di tengah-tengah. Ya, lalu Maleaki ini di akhir dari perjanjian lama. Sebenarnya sudah ada dan sudah datang. Ya, tapi yang dimaksud dari sini Tuhan berkata dia akan mengutus saudaraku the spirit of Elijah, ya. Ada roh Elia, ya, ada pengurapan Elia, ya, secara fisik Nabi Elia sudah datang, sudah mendahului. Tetapi rohnya, the spirit, the anointing of Elijah itu akan dirilis kembali menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Apa itu? Ini bicara tentang akhir zaman. Hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, cirinya adalah Tuhan akan mengutus saudaraku the spirit of Elijah, the anointing, ya, pengurapan roh Elia. Maksudnya saudaraku tidak diutus secara fisik lagi, tetapi bicara pengurapan, ya, bicara saudaraku tentang roh Elia. Karena nama Elia itu sudah sangat profetis sekali. Arti dari kata Elia adalah Jehovah is my father. Ya, Tuhan itu adalah Bapakku. Nah, ketika Elia datang, saudaraku, dia menyampaikan pesan yang sangat profetis, bahkan dia memuridkan Elisa. Ya, jadi pembapaan daripada Elia membawa saudaraku juga bangsa Israel kembali kepada hati Bapa yang dulu meninggalkan Allah Israel, saudaraku, menyembah nabi-nabi Baal. Nabi Elia secara tegas dan lugas menyampaikan bahwa bangsa Israel harus bertobat, dan dia bikin saudaraku pertandingan terbuka, ya, dia mengundang api turun dari surga, dan pelayanan Elia bukan hanya dahsyat tetapi profetis, ya, dia membawa kembali hati Bapa kepada umatnya, kepada orang Israel, dan orang Israel kembali kepada Bapaknya, yaitu mengenal Allah Israel El Shaddai satu-satunya. Nah, sebelum datangnya hari Tuhan, sebelum datangnya akhir zaman yang besar dan dahsyat itu, Tuhan berjanji dia akan utus pengurapan Elia datang kembali. Ya, lihat ayat yang ke-6. Maka ia, maksudnya ini roh Elia itu, ya, the spirit, the anointing of Elijah itu, ya, akan membuat, jadi cirinya saudaraku di akhir zaman itu akan ada pemulihan hati Bapa, ya, akan ada restoration of the father's heart, dan juga akan ada restoration saudaraku dari the children's heart. Artinya ada hubungan yang rusak, hubungan yang retak, hubungan yang renggang, itu akan ada pemulihan, ya, akan ada restoration. Karena janji Tuhan berkata, ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik, ya, turning around, ya, akan ada restoration, akan ada reconciliation, akan ada transformation, ya, berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Jadi saya percaya ini bicara secara spiritual, ya, hubungan dengan Tuhan, dan juga secara jasmani, ya, karena bapak-bapak saudaraku itu mewakili sebenarnya kehadiran Tuhan di dalam rumah tangganya. Itu sebabnya hanya banyak bapak yang melukai hati anak, membuat hati anaknya tawar hati, Tuhan akan pulihkan. Ya, banyak anak-anak juga berontak lari daripada bapaknya, keluar dari rumah saudaraku karena kepahitan, ya, karena bermasalah dengan orang tuanya. Karena orang tuanya nggak tahu bagaimana membesarkan, mendidik, dan memuridkan anak-anak. Lalu Tuhan berkata, supaya jangan aku, ya, akunya ini besar, maksudnya supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Jadi kalau ini tidak terjadi, Tuhan akan datang, dia akan pukul bumi sampai bumi musnah. Jadi saudaraku, penting buat gereja, penting buat keluarga menangkap isi hati Tuhan. Sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat, ya, kita perlu saudaraku membangun dan mengalami pemulihan dan menjadi bapa yang berfungsi, yang bertanggung jawab, yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, kita lihat sekarang di perjanjian lama juga satu ayat yang bagus, ya. Kita lihat di dalam Mazmur 112 ayat yang pertama dan yang kedua. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan apa? Perkasa di bumi. Ya, lalu apa?
angkatan orang benar akan diberkati. Wah, ini luar biasa, saudara. Berapa banyak saudara mau anak saudara, cucu saudara akan perkasa di bumi ini? Ya, perkasa di Sydney, perkasa di Indonesia, perkasa saudaraku di Paramata, ya, perkasa di Wayong, perkasa di Karingba, dimanapun Tuhan tempatkan di bumi ini akan perkasa. Artinya bukan hanya kuat, tetapi akan flourish, akan berhasil, hidupnya akan signifikan. Berapa banyak saudara mau? Ya, amin. Saudara kasih jempol, ya. Anak saudara, cucu saudara perkasa. Ini luar biasa. Lalu dikatakan the generation of the righteous. Ya, angkatan itu bicara generation, ya. Angkatan orang benar akan diberkati. Ini janji Tuhan. Jadi saudaraku, Tuhan rindu supaya anak cucu kita orang benar itu perkasa, memerintah, ya, flourish, sukses, significant, ya, di bumi ini dimanapun Tuhan tempatkan. Dan angkatan orang benar akan diberkati. Jadi pegang janji Tuhan, ya, pegang saudaraku perintah Tuhan. Jangan saudaraku kejar berkat Tuhan. Pegang aja kehendak Allah, janji Allah, perintah Allah, maka janjinya berkat, kekuatan, keberhasilan akan menyertai anak cucu kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Banyak orang melihat cuma di ayat kedua, tetapi melupakan ayat yang pertama. Nah, ayat pertama ini sangat penting karena ini syaratnya. Saya percaya banyak orang datang ke Sydney supaya hidupnya berbahagia. Ya, banyak orang menikah. Saya kemarin baru konseling sama satu pasang. Saya tanya, kenapa kamu mau married? Ya, dia bilang, ya kita mau hidup bahagia, Kak. We want to be happy couple, Pastor. Oh, oke, good. Ya, semua orang mencari berbahagia. Tetapi Alkitab berkata, berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Ya, blessed are those who fear of the Lord. Jadi kata kuncinya kita sebagai keluarga, ya, sebagai suami, sebagai istri, kita mau menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Bapak yang takut akan Tuhan, ya, istri yang takut akan Tuhan, anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Yang di sini saudaraku cirinya dikatakan kalau takut akan Tuhan adalah yang sangat suka kepada segala perintahnya. Wah, ini luar biasa, saudara. Ya, jadi kalau Tuhan memerintahkan untuk mengasihi, mengampuni, memberi, melayani, menginjil, memuridkan, kita saudaraku sangat suka kepada segala perintahnya. Amin. Nah, banyak bapak tidak suka, ya, bahkan tidak sangat suka, ya, bahkan bukan kepada segala perintahnya, cuma sedikit perintahnya atau separuh perintahnya. Tetapi dia minta anak cucunya perkasa dan diberkati. Nah, itu sebabnya saudara kontradiksi. Itu sebabnya kita seringkali mencobai Tuhan dengan janjinya, padahal Tuhan mau melihat hati kita, kesungguhan hati kita. Apakah kita benar-benar takut akan Tuhan? Apakah benar-benar kita cinta akan Tuhan? Cinta akan perintahnya, bahkan segala perintahnya. Bukan hanya perintah yang enak, bukan hanya perintah yang menyenangkan telinga kita, tetapi segala perintahnya. Ketika Tuhan berkata, tunduklah kepada pemerintah, tunduklah kepada otoritas. Ketika Tuhan berkata, ampunilah musuhmu. Ketika Tuhan berkata, pergilah memberitakan Injil. Ketika Tuhan berkata, saudaraku, perintah-perintah yang kelihatannya berat, kelihatannya perintahnya nggak masuk akal, dan tidak sesuai dengan daging kita. Apakah kita suka, bahkan sangat suka kepada perintah-perintah Tuhan? Untuk melakukan kehendak Allah, it's not comes with the nature, saudara. Ya, itu nggak naturally datang di hati kita. Itu sebabnya, saudaraku, kita perlu salibkan daging. Kita perlu pikul salib dan kita perlu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Follow Christ as His disciple. Sehingga kita menjadi murid yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan, tidak kompromi akan dunia. Dan kita mengasihi Tuhan sehingga kita bisa mengasihi keluarga kita, anak-anak kita. Mereka akan perkasa dan mereka akan diberkati. Itu janji Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara, kita melihat sekarang, saudara, apa dampaknya kalau kita mendidik anak-anak kita, ya, dengan jalan-jalan Tuhan dan ada involvement dari bapak-bapaknya. Saudara, anak-anak kita akan lebih ambisius, ya, kalau ini tolong co-host bisa matikan, ada mic yang masih nyala. Kalau orang dunia berkata anak-anaknya
Halo, apakah bisa mendengar suara saya? Saya tidak bisa melihat saudara di sini, yang saya lihat cuma screen, jadi tolong dikontrol sama co-host ya. Oke, saya teruskan. Hari-hari ini ada banyak peer pressure yang terjadi di sekitar kita. Ya, anak-anak kita juga mengalami peer pressure, ya, baik secara identity, baik secara saudaraku destiny of life, secara penampilan, secara keberhasilan dan lain sebagainya. Nah, banyak anak yang tanpa kehadiran orang tua dia akan menjadi mudah stres, ya, mudah kalah. Tetapi ketika bapaknya hadir, maka peer pressure bisa diatasi dengan lebih baik. Ya, orang-orang seperti ini akan lebih more kompeten, ya, akan lebih bisa saudaraku kompetensinya akan lebih baik, ya, akan self reliant, ya, dia bisa saudaraku memanage hidupnya dengan lebih baik, more self confident with adult males and females. Ini diambil dari Center of Successful Fathering. Jadi ada banyak hal yang lebih baik yang bisa dialami oleh anak-anak kita ketika ada involvement dari bapaknya, ya, bapaknya berfungsi dengan baik. Lalu saudaraku, ini juga research dari the fatherhood statistic. Without a father in child's life, ya, anak-anak kita saudaraku yang tanpa ayah itu akan mengalami sebuah situasi kondisi yang akan saudaraku tendensinya akan tidak baik. Bahkan dikatakan saudaraku dari riset, 1 di antara 4 anak itu tinggal di dalam keluarga yang tanpa ayah. Ya, mungkin sekarang akan bisa lebih. Ya, jadi banyak ayah yang cerai, banyak ayah yang kabur meninggalkan anaknya, ya, dan lain sebagainya. Maka anak-anak ini akan 32 kali ya more likely to run away. Ya, bayangin saudara. Anak-anak kita stres, anak-anak kita capek, kalau tidak ada ayah di rumah, maka dia akan cenderungnya akan lari kabur 32 kali lebih. Ya, lalu 5 kali saudaraku lebih banyak untuk commit suicide. Ya, karena banyak peer pressure, dia nggak tahu identitasnya, dia nggak tahu masa depannya, cenderung 5 kali lebih suka untuk memilih untuk bunuh diri. Makanya kita lihat banyak anak-anak bahkan tinggal di Amerika, di Australia, di Eropa, bahkan di Jepang, ya, negara maju. Tetapi angka bunuh diri terutama di teenagers dan youth suicide itu tinggi sekali. Karena ternyata diselidiki absen daripada bapak, ya, fatherless. Lalu saudaraku 9 kali lebih banyak cenderungnya untuk drop out daripada sekolah tinggi, ya, high school. Jadi orang-orang begini malas sekolah karena nggak punya motivasi, ya, dan cenderung drop out. 2,5 kali lebih likely to become a teen parent, ya. Jadi dia hamil di luar nikah, hamil masih muda, seks bebas, dan akhirnya menjadi teen parent. Ya, masih remaja tapi sudah punya anak. 37% more likely to abuse drugs. Bayangin saudara, ya, mereka terekspos dengan drugs, dengan kokain. Hari-hari ini saya melihat berita saudaraku mengerikan, ya. Ini drugs industry menerang anak-anak, bahkan bukan hanya high schoolers tapi anak-anak primary schoolers juga. Twice as likely to live in poverty, twice as likely to commit a crime. Jadi saudaraku, kalau saudara lihat, saya pernah lihat di YouTube ada salah seorang officer polisi yang menjaga di sebuah penjara. Dia cerita saudaraku ketika dia di penjara banyak ketemu orang yang commit crime, kriminal. Setelah ditanya di survei ternyata masalahnya sama karena absen figur bapak di rumahnya. Ya, mungkin bapaknya ada tapi nggak berfungsi. Itu sebabnya sebuah challenge buat kita semua. Nah, hari ini saudaraku saya ingin mengajak terutama bapak-bapak dan ibu-ibu untuk melihat ternyata dalam hidup kita ini ada banyak seasons, ada banyak musim kehidupan, ya, yang kita perlu perhatikan. Nah, kita akan belajar saudaraku, every season counts, ya. Lihat, ini dari umur 0 sampai umur kira-kira 23 sampai 25 itu adalah foundation, ya. Foundation ini saudaraku nanti dibagi saudaraku, ya, ada beberapa hal saya akan jelaskan. Ini saudaraku peranan di rumah penting sekali, juga peranan di sekolah dan peranan peer atau teman-teman. Itu menjadi foundation sebelum saudaraku anak ini dirilis bertumbuh menjadi adult, ya, mereka menikah, mereka bekerja, mereka dirilis ke dunia luar. Makanya foundation ini very very important.
Lalu season yang berikutnya adalah success season, ya ini dari usia 25 sampai 35. Ya, cenderungnya orang sudah lulus ya lalu mulai bekerja meniti karir 25 sampai 35 ini sangat produktif. Ya, masa-masa produktif ya, kayak contohnya ini beberapa teman-teman di sini ya, Edward, Chris, ya Andre, kalian sedang memasuki season sukses ya, membangun karir ya dan melakukan banyak hal produktif sekali. Ya, dan memasuki usia di bawahnya ini 36 sampai 43 ya, ini adalah peak success season. Ya, orang-orang akan memasuki peak suksesnya itu umur 36 sampai 43 kira-kira. Ya. Ini masa-masa saudaraku produktif dan peak ya, menuju kepada puncak. Nah, umur kira-kira 43 44 ini memasuki half time. Nah, saya sudah sharing sama beberapa leaders dan beberapa keluarga di Oikos saya waktu beberapa bulan lalu. Saya membaca buku Half Time karena saya sudah direkomendasi oleh mentor saya ketika saya di university. Lama nggak ketemu, lalu ketemu saudaraku di WhatsApp group ya. Dan saya cicat sama dia dan dia merekomendasi teman-teman yang ada di grup WA itu termasuk kepada saya untuk membaca buku Half Time ya. Dan ketika saya beli, saya baca sangat bagus sekali menceritakan saudaraku Bob Buford penulisnya. Dia menganalogikan hidup ini seperti sebuah game, ya, sebuah pertandingan, kayak soccer, kayak apa ya, yang ada 2 set 1, set 2. Ya, set 1 itu dari umur 0 sampai kira-kira 40-an, ya, 43, 44, 45, ya, set 1. Lalu saudaraku, orang yang bertanding grup 1 sama grup B, misalnya AC Milan sama MU atau apa gitu ya, kalah ya pasti akan review ya. Kalau yang berhasil juga akan review gimana supaya set kedua akan lebih baik lagi. Lalu ada break time-nya. Ya, break time-nya itu adalah diibaratkan dalam hidup kita ini half time, yaitu transition period. Ya, Bob Buford tidak menganalogikan secara pasti ya usianya, tetapi dia cuma menganalogikan set 1, set 2 ya, half time pertama, first half time sama second half time. Ya. Dan saya menyadari saya sekarang sudah usia 46, saya ada di halftime period, ya transition, di mana saya merenung apa sih sebenarnya yang sudah saya kerjakan, ya apa sih sebenarnya pimpinan Tuhan dalam hidup saya, apakah saya sudah menggenapinya atau belum, apakah saya walking in God's track, God's will, God's destiny in my life truly, apa sih sebenarnya sukses buat hidup saya, ya saya mengembalakan, saya melayani, memuridkan, ya lewatin keberhasilan, lewatin kegagalan, lewatin banyak perkara. Masa-masa half time ini Tuhan mau ajar saya untuk saya merenung, ya reflection, contemplation. Ya, saya banyak silence, solitude, baca buku, merenung kembali. Usia 46 ini masa-masa half time, masa-masa saudaraku refleksi. Sampai kira-kira 47, 48, ya ada yang cepat, ada yang lama, tergantung situasi dan kondisinya. Lalu kita transisi ke second half time, yaitu dari umur 48 selanjutnya, itu memasuki season yang namanya significant, saudara. Ya, daripada season significant ini, kita mau, kalau seperti tadi diibaratkan orang lagi in the game, ya set kedua biasanya mau lebih baik, ya memperbaiki set yang pertama, ya kayak misalnya main bola, ya Piala Dunia gitu ya. Set kedua pasti coachnya ketika break, ketika half time. Makanya pentinglah peranan seorang coach di sini. Ya. Penting untuk kita refleksi. Iya, tadi kenapa kamu kalah di set 1? Ya, kenapa kamu menang? Ya, coba pertahankan begini. Kita susun strategi dalam reflection itu dalam half time. Sehingga masuk set kedua, the second half time, which is the significant, kita tidak mengejar sukses lagi. Kita tidak mengejar kalau sukses ini lebih fokus kepada diri kita, ambisi kita, karir kita, keluarga kita. Tetapi signifikan ini lebih fokus kepada apa sih sebenarnya yang Tuhan mau. Ya, karena Bob Buford seorang hamba Tuhan dan dia seorang pebisnis di Amerika. Dia menulis pengalaman hidupnya menarik sekali, saudara. Dia orang kaya, ya dia pemilik pebisnis yang banyak bisnisnya. Anaknya cuma 1 laki-laki. Anaknya sudah bekerja bagus, sekolah bagus, ya sudah bekerja di satu company yang bagus. Dia berpikir anaknya akan menjadi putra mahkota yang akan meneruskan bisnis dia.
Tapi sampai akhirnya Tuhan izinkan krisis terjadi. Tuhan izinkan bukan hanya masalah, tetapi saudaraku krisis yang besar dalam hidup keluarganya. Anak laki-lakinya yang sudah sukses berhasil, dia suka yang namanya adventure. Lalu satu hari dia holiday, dia pakai kayak gitu, saudaraku ya, pergi ke sungai, saya nggak tahu sungai Amazon, kayak sungai apa di Amerika, sampai akhirnya anaknya ini kebawa banjir bandang gitu ya, kira-kira ya. Tiba-tiba ada air besar dan anaknya ini hilang. Ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak ditemukan. Sampai setelah beberapa hari, anaknya ini sudah ditemukan sudah meninggal. Jadi Bob Buford ini menjadi sebuah momentum dalam hidup dia, momen untuk dia refleksi. Ya, anak saya semata wayang hilang, kekayaan saya, kesuksesan saya, keberhasilan saya dalam bisnis, dalam pelayanan, untuk apa? Ya, apa yang saya cari sebenarnya? Nah, disitulah dia menemukan prinsip halftime ini, dan second halftime ini dia dedikasikan untuk memuridkan pendeta, untuk discipleship, the pastors, kaum marketplace, di businessman, CEO, dia membangun halftime institute, ya, coaching, dan dia berkata, sisa hidup saya, paruh waktu saya yang kedua ini, second halftime saya ini untuk hidup yang signifikan. Bukan mengejar buat kemauan saya, tapi rencana Tuhan harus genap. Ya, ini bagus banget, saudara. Saya mendorong bapak-bapak yang sudah umur 46, 47, ya 48, seperti saya, ya teman-teman, baca buku itu dan kita journey together supaya our second halftime akan lebih baik, ya lebih meaningful. Lalu sampai umur 70 plus, nah ini bonus, saudara. Ya, Alkitab berkata hidup manusia itu 70 tahun, ya selebihnya itu banyak kesusahan, kesulitan. Tapi kalau kita bisa sampai umur 80, ya itu semua bonus, dan kita mempersiapkan yang namanya finishing well season. Ya, kita saudaraku menjadi orang tua, ya kita saudaraku sudah mungkin nggak produktif lagi, tapi kita mempersiapkan finishing well, ya karena satu hari kita akan berjumpa dengan Bapa di surga. Nah, can you imagine kalau anak-anak kita dari kecil diperlengkapi dengan framework ini, dan dalam setiap season kita memuridkan, kita hadir bersama-sama dengan mereka. Pasti ada tantangan, challenge-nya. Itu sebabnya kita butuh membangun komunitas yang healthy, yang otentik, ya, yang jujur, yang apa adanya, untuk kita saling belajar, saling melengkapi. Ya, amin. Nah, kita move on. Kita akan lihat kepada lebih detailnya. Umur 0 sampai 11 itu adalah home phase, ya, the home phase. Jadi masa-masa anak ini bertumbuh di rumah sangat penting. Ini lihatnya dari bawah ya, saudara ya. Dari umur 0 sampai 1, 2, dan seterusnya sampai 11, ini anak-anak besar dan banyak dipengaruhi di rumah. Yaitu sebabnya penting sekali, di sini dibagi dua, peranan impact daripada mamah itu di masa-masa awal. Ya, bahkan ketika dia 0, ada di perut mamahnya, penting sekali. Ya, gereja sudah menyiapkan, saudaraku, modul untuk saudaraku sukacita masa mengandung, ya. Modul, saudaraku, bagaimana the joy in the pregnancy, ya, sampai baby itu lahir, sampai anak itu umur 1 sampai yang kelima, itu peranan mamah begitu penting. Ya, membangun intimacy, ya, karena anak umur 1 sampai umur 2 itu sangat clinging banget sama mamahnya. Ya, dia mau dekat sama mamahnya, disusuin, ya, sangat membutuhkan kehadiran mama. Nah, ini adalah isunya trust or mistrust, ya. Ketika mamanya hadir, anak itu bisa percaya, anak itu bisa aman. Lalu umur 2, 3 dia udah mulai belajar jalan, ya, dia mau otonomi, ya, dia mau explore, dia bisa jalan, bisa lari, dan seterusnya. Umur 4, ya, dia mulai, saudaraku, mengalami, saudaraku, pertumbuhan, ya, industry or inferiority, ya, dia menjadi orang, saudaraku, yang inferior, atau dia orang yang berani explore, berani mengungkapkan pendapat, ya. Umur kelima, dia mulai, saudaraku, mengalami strength, ya. Oh, saya bisa ini, saya kuat ini, saya bisa ini. Orang ini mulai masuk kindergarten dan lain sebagainya. Ya, lalu umur 6, ya, sampai 11, mulai changing, shifting. Peranan ayah begitu penting. Ya, bukan berarti dari umur 0 sampai umur 5 ayah tidak penting. Ya, ini penting, tetapi peranan ibu lebih berperan di situ. Ya, begitu umur 6 sampai umur 11, ibu juga berperan. Tetapi peranan bapak jauh lebih penting, ya, father impact-nya. Begitu anak umur 6, maka saudaraku security, ya, lalu disiplin, validation. Bapak mesti datang hadir untuk memberikan disiplin, memberikan arahan, memberikan boundaries,
ya, memberikan validation ini boleh, ini nggak boleh, ya. Lalu saudaraku memberikan rasa aman, ya, juga termasuk kepada pengaruh media. Lalu umur 7 kompetensi, ya, anak ini mulai saudaraku mulai bisa gambar, bisa berenang, bisa musik dan lain sebagainya, mulai ada kompetensi. Nah, umur 8 juga penting, krusial karena dia mulai belajar hal-hal yang abstrak, ya. Dia mulai memperhatikan ada pertumbuhan dalam tubuhnya, ya, lalu soul-nya, jiwanya, spirit. Nah, umur ini penting sekali untuk bapak-bapak mulai saudaraku memasukkan saudaraku pemuridan prinsip-prinsip nilai-nilai kerajaan Allah karena umur 8 sudah terbuka kepada hal yang abstrak, ya. 9 sexuality, ya. Sexuality pria dan wanita bisa berbeda. Ada wanita lebih cepat, ya, pubertinya, dan peranan ayah juga penting di situ. Umur 10 11 identity, ya, values, bagaimana nilai-nilai kehidupan anak kita, lalu teman-teman, ya, pilihan-pilihan. Nah, kita di Australia ini, anak-anak kita ini tidak bisa bermain dengan sembarangan anak, sembarangan teman. Ya, saya pengalaman membesarkan anak saya 2, ketika teman sekolahnya, saudaraku begitu udah umur 10, 11 mau main, saya nggak kenal orang tuanya, saya nggak kenal backgroundnya, jadi sangat picky sekali. Ya, apalagi yang anak-anak baru lahir sekarang, ya, pergaulan anak-anak kita, saudaraku, kita perlu berhikmat, ya, ada banyak pilihan-pilihan, value-value yang tentunya saudaraku kita harus sepakati. Oke, kita move on. Nah, mother's impact dari umur 0 sampai umur 6 ini, saudara, ya, tadi saya sudah jelaskan, peranan ibu penting sekali untuk impart intimacy, ya, dan otonomi mulai dibangun dari usia 2 sampai 3 tahun. Lalu imagination dan exploration, ya, itu terbangun dari usia 4 sampai 5. Ya, anak-anak, saya ingat anak-anak sudah main-main apa tuh dinosaurs, ya, main planet, bulan, ya. Imajinasinya berjalan dengan luar biasa. Ya, dia explore mau banyak hal, ya. Lalu saudaraku penting sekali untuk ibu menciptakan saudaraku emotionally secure environment, ya, supaya eksplorasi itu aman, ya, dan juga memberikan kebutuhan emosi kepada tumbuh kembang anak. Kita lihat first father impact dari umur 6 sampai yang ke-11 sekarang. Specifically affirm the child's ability, saudaraku, ya. Anak yang bisa gambar, anak yang suka nyanyi, ya, anak yang suka ngomong, ya, kita perlu affirm itu dan karakternya, ya. Itu kira-kira saudaraku umur 6 sampai 8. Ya, saya melihat anak saya yang pertama, saudaraku, dari kecil sudah suka ngomong, dari kecil confident, ya, leadership-nya sudah kelihatan, saudaraku, ya, dan dia nggak takut ketemu teman pendeta, ketemu businessman, ketemu saudaraku tamu-tamu yang nginep di rumah, dari kecil nggak malu, dan kadang-kadang malu-maluin malah. Ya, dan saya affirm dia, saya muridkan dia dan saya arahkan dia untuk dia bisa lebih confident dan dia berjalan saudaraku dengan lebih tajam. Anak saya yang kedua beda lagi, ya. Dia saudaraku lebih pendiam, ya, tetapi saudaraku dia lebih suka saudaraku musik, dia lebih suka saudaraku main yang kinestetik, ya, dia pada waktu itu suka main soccer dan lain sebagainya. Jadi saudaraku, kita sebagai orang tua perlu hadir dan afirmasi apa yang menjadi tumbuh kembang dari anak-anak kita. Abstract thinking develop, ya, umur 8 tahun, maka itu sebabnya dia mulai saudaraku belajar tentang rohani, ya, tentang jiwa, pikiran, perasaan. Kenapa aku punya feeling begini, ya, Dad, ya, kenapa ada Tuhan yang Tritunggal. Nah, di sini penting sekali untuk spiritual formation. Dia kenal Allah sebagai Bapa, Allah sebagai Tuhan Yesus, Allah juga sebagai Roh Kudus, ya. Dia tahu saudaraku bahwa ada Roh Kudus yang berbicara, ya, dan itu penting sekali untuk spiritual formation karena umur segini dia sudah mulai terbuka dengan abstract thinking. Lalu stability and guidance during the sexual development phase. Nah, ini kalau cewek pubertinya bisa lebih cepat, ya, kira-kira umur 9 sampai 11, ya. Saya ingat ketika anak saya perempuan pertama kali mengalami haid, ya. Dia lagi camp di sekolah. Habis pulang camp, dia nyamperin saya, dia peluk saya, lalu dia bilang, "Dad, I got my first period." Dan saya bilang, "Wow, papi happy, papi proud of you, you are big girl." Ya. Dan dia bisa cerita apa adanya, ya, aman, dan saya kasih dia afirmasi, saya kasih dia guidance, ya, karena ada banyak perubahan hormon, ya, kamu perlu punya nilai yang baik ketika ada boys datang naksir kamu dan lain sebagainya, ya.
Anak saya yang cowok ya pubertinya mulai umur 10 sampai 13 ya, dengan dia mengalami perubahan hormon, mengalami tubuhnya sudah ada jakun ya, mulai mengalami perubahan, kumis mulai nongol ya, itu kita perlu untuk hadir di situ. Oke, lalu saudaraku berikutnya First Father Impact juga ya, ini identity begins crystallizing around 10 or 11 years ya, ini kayak umurnya Semi ya, umurnya siapa lagi, Jaden ya mungkin ya. Identity saudaraku ya, uniqueness, values, friends, choices ya. Ini saudaraku, Bapak mesti sering memuridkan, sering identify, afirmasi ya, supaya anak-anak kita tidak bingung, tetapi dia mulai saudaraku menemukan keunikan dia, bahwa dia berharga di mata Tuhan. Dia nggak perlu compare dirinya dengan orang lain, dia secure ya. Lalu nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai kehidupan yang kita percayai, kita bagiin ya. Saya banyak share kepada anak-anak saya tentang kenapa Dedi melayani ya, kenapa Dedi konseling orang. Mereka tanya kenapa Dedi mau kemana, kenapa Dedi pulang malam, kenapa Dedi sibuk ya kan, kenapa Mami ini. Anak-anak seperti ini saudaraku banyak bertanya-tanya. Nah, kita mesti kasih value, nilai-nilai ya, nilai-nilai kerajaan Allah ya. Why do what I do ya kan. Lalu friends, teman-temannya kita jaga komunikasinya baik. Lalu dia mulai cerita, oh teman aku gini deh, teman aku gini. Nah, dari situ kita masuk ya. Lalu choices ya, pilihan-pilihan dalam hidupnya. Clear mission is very important in this stage. Oke, begitu anak sudah umur 12 sampai 18, ternyata home phase-nya udah lewat nih. Ya tadi yang 1 sampai 11 itu home phase, foundation-nya penting. Tapi begitu umur 12 ini masuk ke year 7 ya, kira-kira ya. Berarti ya, sudah junior high school. Itu lebih banyak saudaraku peer impact ya. Jadi community teman-teman di sekolah sangat menentukan tumbuh kembang anak. Nah, makanya kalau home phase-nya, foundation-nya nggak kuat, orang tua neglect, terlalu sibuk, atau bahkan tidak tahu skill-nya dan tidak hadir dalam setiap season, dalam setiap momen, maka harus banyak menebus waktu. Ya, menebus waktu itu penting sekali. Redeem the time. Karena begitu umur 12, 18, mereka di junior high school, ini peer impact. Ya, peer group initiation. Ya, orang sudah mulai study group, main olahraga bareng, hang out sama teman-teman. Itu umur 12. Lalu umur 13, rite of passage, ini menarik sekali. Kalau di tradisi orang Yahudi, anak umur 12 dan 13 itu ada namanya bar mitzvah dan bat mitzvah. Kalau anak laki-laki bar mitzvah, kalau anak perempuan bat mitzvah. Ya. Orang tua punya target sebelum anaknya umur 12-13, orang Yahudi, mereka mengajar kerohanian kepada anak-anak. Sehingga dipastikan anak-anak Yahudi yang tulen, sebelum umur 13, sebelum bar mitzvah atau bat mitzvah ini, rite of passage ini, orang tua meyakinkan bahwa anak-anaknya ini menghafal Taurat. Ya, dia bayangin saudaraku, dia tahu Taurat, dia menghafal Taurat saudara. Ya, kitab saudaraku dari Kejadian saudaraku ya, sampai Keluaran, Bilangan, Imamat saudaraku ya, itu saudaraku dia sampaikan terus-menerus kepada anak-anaknya. Jadi luar biasa. Nah, begitu umur 13 rite of passage ya, anak sudah dianggap saudaraku untuk saudaraku bisa mulai saudaraku bertumbuh secara dewasa ya, supaya dia bisa bergaul sama teman-temannya. Nah, ini penting sekali. Kita bukan orang Yahudi ya, tapi prinsip-prinsipnya ya kita bisa pakai itu karena kita juga Yahudi secara rohani. Ya, kita Israel secara rohani. Jadi secara prinsip kita bisa pakai itu. Umur 14, 15, 16 ya, jelas ini relationship, God trails sama tim. Penting sekali saudaraku. Makanya anak-anak saudaraku yang tidak mendapatkan kasih di rumah, cenderungnya umur 14, 16 ini mulai naksir-naksir, punya cewek, punya cowok ya, cinta-cinta monyet gitu ya. Makanya saudaraku, EQ sangat penting. Stability in emotional quotient very very important. Ya, ini mulai dari umur 16, 17, 18. Nah, anak saya kedua sudah 17 ya, dia lagi mengalami saudaraku pertumbuhan, tapi emosionalnya bisa up, bisa down.
Saya bingung kadang-kadang, kok sikapnya bisa diem, kadang-kadang kunci kamar gitu ya, di rumah sendirian. Kadang-kadang saudaraku malam-malam nggak bisa tidur katanya ya. Emosionalnya bisa up and down. Kadang-kadang teriak-teriak, nangis sendiri, ya kadang-kadang omongannya bisa marah. Saya kadang-kadang nggak ngerti gitu kan. Saya bilang, kamu kenapa sih gitu kan? Masih nggak mau ngomong. Nah saya kadang-kadang gagal karena saya paksakan kemauan saya. Ya saya anggap baik, kamu duduk sini, ngobrol sama Dedi. Dia nggak mau, dia nggak siap. Akhirnya dia merasa kok Dedi pressure, kok Dedi jahat, kok Dedi begini. Saya dengerin ya kan. Kadang-kadang saya mau challenge every word by word. Tetapi saya menyadari ternyata word by word-nya itu masih sangat dipengaruhi oleh hormon dan emosi dia. Jadi saya perlu dengarkan saja. Ya, setelah waktu baik baru saya address lagi isunya dan kita hadir, kita mendengarkan, kita engage saudaraku kepada kembali hadirat Tuhan dan nilai-nilai kerajaan Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada kita mau menang sendiri dan memaksakan kemauan kita. Ya, lalu saya bersyukur leadership development bertumbuh ya, anak-anak saya melayani ya, mulai memimpin di youth group di gereja, juga di sekolah dia ya, dia dipilih saudaraku. Kalau Aletea terlibat banyak sejak di Redeemer, begitu masuk pindah ke James Rus, saudaraku dia baru 1 semester di James Rus ketika ada pemilihan saudaraku prefect. Oleh anugerah Tuhan dia dipilih sebagai senior prefect, dan Jojo juga aktif di ICF ya sebagai leader di situ. Ya di Kedet saudaraku dia juga aktif dalam kepemimpinan. Nah, saudara, ketika anak saudara mulai 17, 18, dorong dia untuk terlibat dalam teamwork ya, dorong dia untuk terlibat mengambil organization skill supaya dia bertumbuh ya. Tapi juga kita sebagai orang tua juga harus memberi role model, contoh bahwa Dedi juga mau bertumbuh sebagai leaders ya, dan dia lihat kepemimpinan saya, dia lihat inisiatif saya, dia lihat saya bukan orang yang pasif, dan ketika dia dipercayakan, anak-anak saya dipercayakan, dia senang saudaraku ketika dia melayani, dia senang ketika dia memimpin, dan development ini akan membawa dia bertumbuh dengan lebih baik ya, dan EQ-nya juga, emotional quotient-nya akan tumbuh kembangnya lebih baik. Oke, kita move on. Sekarang saudaraku, the second father impact years ya. Yang kedua saudaraku daripada impact daripada seorang ayah, ini umur 19 sampai 21. Nah, saya lagi alamin untuk anak saya yang pertama nih. Ya, anak saya yang pertama ini sudah umur 19 ya, seperti juga anaknya siapa? Yang 19. Ya mungkin masih Taya aja ya. Tapi mungkin Pak Hengki juga sudah ngalamin ya, anak yang ber-20 ya. Nah, ini penting sekali second father impact years. If the relationship has been well established, the child will come back for life wisdom. Nah, ini penting, saudara. Ya, saya ngalamin hari-hari ini anak-anak saya datang tanya wisdom, brainstorming ya. Kadang cenderung provoke ya, tapi kadang cenderung juga saudaraku challenge saya. Tapi juga saya lihat ada banyak hal, pertanyaan-pertanyaan yang sangat dalam dan bagus untuk kita diskusikan dan explore. Pertanyaan seperti that, what should I live for? Ya, saya mesti hidup seperti apa? Ya, teman-teman saya begini ya. Lalu saya mesti kerja apa? Saya dalam melayani mesti gimana ya? Dan lain sebagainya. That, what does the future hold? Ya, lagi pandemik begini. Menarik sekali, saudaraku. Pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang kita nggak pikirkan, saudara. Ya, anak-anak kita ini punya pandangan-pandangan akan masa depan ya, dan that how can I prepare myself to be a responsible adult ya, ngomongin gimana nanti kalau jadi istri ya, gimana nanti kalau kerja, gimana kalau jadi leaders yang baik ya. Dia ngalamin kondisi-kondisi yang kadang-kadang dia bikin susah, dia nangis ya, dia bisa cerita ya, mimpi-mimpi dia, pergumulan-pergumulan dia kita dengarkan, dan life wisdom kita perlu explore ya. Saya bilang sama anak saya, many things Dedi juga gagal, many things juga Dedi lagi struggle ya, tapi Dedi appreciate kamu bisa cerita ya, dan saudaraku di sini penting sekali untuk Bapak tuh kasih identity, kasih afirmasi, kasih support ya, dan membawa anak di dalam journey sebagai murid Kristus ya. Give them a rite of passage at 21st years, releasing them into adulthood ya. Saya lagi menyiapkan ini ya, nanti umur 21 anak saya yang gede, saya akan bikin rite of passage untuk benar-benar jadi momen untuk saya releasing dia kepada adulthood ya. Hari-hari ini dia masih banyak pergumulan
Ya, kadang dia mau nginep di rumah teman, dia mau pulang lebih dari jam 10. Saya bilang pokoknya maksimum jam 10 kamu pulang. Beberapa kali dia pulang setengah 11, saya kasih izin. Jam 11 dia pulang, pernah pulang jam setengah 12, pernah pulang jam setengah 1 malam. Saya begitu saudaraku dia pulang setengah 1 malam, saya sudah habis kesabaran saya. Saya marahin dia. Saya kasih dia grace demi grace, ya. Saya bilang kamu abuse my grace, nggak bisa begini. Ya, tapi pada waktu saya marah ternyata melukai hati dia. Dan beberapa hari lalu dia cerita kepada saya, I'm adult already, Dad. Ya kan? Kenapa aku nggak boleh pulang malam? Kan aku pulang malam karena aku serving temen aku anterin dia, aku gini, kayak gini. Well, saya bilang kamu punya banyak alasan, tapi papi mau jam 10 pulang jam 10. Tapi saudaraku pada waktu saya ngerenungin ternyata maybe sudah stage-nya dia juga gitu loh. Untuk saya bisa berdiskusi dengan baik sama dia. Dan saya lagi nyiapkan dia. Ya, saya jujur sama Tuhan ketika dalam refleksi saya, maybe I'm not ready. Maybe saya belum siap ketika anak saya sudah jadi remaja, bahkan pemuda dan adult. Ya, karena saya juga nggak ada yang ngajarin. Ya, saya belajar sendiri trial and error. Dan saya percaya, saudaraku, pembelajaran kita akan beneficial ketika kita sharing dan kita learning together. Ya, ketika anak saya umur 18 yang cewek, saya udah cerita ya dalam khotbah saya, dia ulang tahun 18, saya kasih dia cincin, ya seperti apa sih covenant ring. Saya bilang sama anak saya, kamu umur 18, ya, kamu udah masuk secara usia di pemerintahan ini 18 itu sudah adult sebenarnya, ya. Jadi cuma punya kerinduan, kamu jaga 3 hal, ya. You keep hungry for God, because hunger itu adalah the currency in the kingdom of God. Kalau kamu terus haus mau belajar, ya, kamu haus akan kehendak Allah, Tuhan pasti akan reveal His covenant. Yang kedua saya bilang sama dia, kamu keep humble, ya, rendah hati. Even though kamu udah jadi apapun ke depan, mau jadi lawyer, kayak mau jadi preacher, kayak mau jadi teacher, mau jadi business woman yang hebat dipakai Tuhan, jaga hati kamu humble and simple, ya, karena Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Lalu saya beri yang ketiga adalah holy, ya, jaga kekudusan kamu. Mungkin dia udah terekspos dengan dunia luar, ya, teman-temannya, saudaraku, nilai-nilai hidup dia, saya bilang jaga, keep your virginity until you married. Dan saya bilang kamu keep this covenant ring sampai nanti kamu menikah, sampai Daddy gandeng kamu masuk ke altar dan Daddy handed over your hand to your future husband. Dan kamu bisa copot ring itu dan kamu ganti dengan cincin yang kamu terima dari suami kamu. Dan my job is finished, tugas Daddy kelar, dan I just release you into the next season. Dan ketika saya kasih itu, si Tia senang banget, dia nangis, dan saya berkata, Daddy is here, ya. Daddy want to journey with you. Dan saya bilang, even though kamu gagal, it's okay. Ya, kamu datang kepada Daddy. Dan tiap kali kita ada konflik, tiap kali kita ada masalah, dia bisa refer kepada itu. I still remember that kamu bilang kepada saya untuk hungry, untuk humble, untuk holy. Dan dia cerita bagaimana prosesnya, strugglingnya, dan ya ada banyak juga pengalaman-pengalaman yang ya saya bisa cerita next time, ya. Tapi saya lihat apa yang kita beri, ya, iman yang kita beri, nilai-nilai yang kita beri kepada anak-anak kita, itu tertanam, saudaraku, di tanah hati yang subur, ya, dan itu meaningful sekali buat dia. Oke, saya cepat aja. Kalau saudara mau baca buku Erik Erikson, ini dia menulis buku Psychosocial Development, ya kurang lebih sama, ya mulai dari infansi, ya kebutuhannya secara stages of psychosocial. Intinya ada kebutuhan secara psikologi dan social development-nya. Ya, ini setiap season dan stage ini ternyata unik sekali, ya. Sudah bisa foto, catat, ya, kalau mau research di Google, beli bukunya, bagus, ya. Infancy, ya, trust and mistrust, early childhood, ya, autonomy, tadi saya udah bahas, ya. Shame and doubt, banyak orang yang akhirnya ketika tumbuh kembangnya, dia shame, dia takut, dia bingung karena tidak hadir peranan orang tuanya. Ya, dia dibesarkan sama pembantu, sama babysitter, dan lain sebagainya. Ketika di preschool, ini penting sekali, ya, dia anak ini menjadi inisiatif atau guilt, merasa bersalah karena dituduh terus, salah mulu, ya. Lalu school age, ya, industri atau inferiority, adolescent identity-nya penting sekali, dan role confusion. Makanya banyak orang di sini ini bisa jadi LGBT ini, saudara, ya. Dia nggak tahu, ya.
Karena peranan orang tua dan society penting sekali. Lalu di young adulthood, intimacy atau isolation, ada orang yang mengisolasi diri, diem, ya karena ternyata ada background-nya dari keluarga sangat mempengaruhi. Dan middle adulthood, generativity dan stagnation, ya dia akan terus generate, produktif atau dia stuck. Ya. Lalu maturity-nya adalah ego integrity, ya dia punya integration yang benar dan pulih dan dia jadi blessing buat other people, atau dia despair, dia menyesal dan dia hanya saudaraku bersungut-sungut. Oke. Nah, secara lebih detail ini ada edges-nya, konfliknya, important events-nya, outcome-nya, ya saudara bisa baca sendiri. Tapi saya belajar dari sini, ternyata setiap season dari pertumbuh kembangan anak, peranan ayah, peranan ibu begitu sangat penting dan tidak bisa dineglect. Nah, banyak orang tua yang ekstrim, ya terutama ayah, hanya mencari saudaraku uang, hanya mencari saudaraku physical need dari anaknya. Ternyata kalau saudara lihat dari sini, ya pertumbuh kembang psikososial dari tumbuh kembang seorang anak, itu saudaraku sangat dibutuhkan, itu adalah sisi emosionalnya, kejiwaannya, dan juga kerohaniannya. Karena rohani yang sehat akan membawa sebuah jiwa yang sehat. Jadi not necessary saudaraku hanya materi dan uang, tetapi kehadiran seorang ayah, fungsi seorang ayah, nilai-nilai yang diberikan oleh seorang ayah dalam emosional jiwa dan juga kerohanian, itu akan sangat penting. Ini orang dunia aja sangat jujur dan saudaraku melihat kebutuhan-kebutuhannya. Ya, hope ini rohani banget nih, pengharapan. Dari kecil anak-anak itu udah punya hope, apalagi gerejanya di place of hope, ya kan? Lalu orang ini saudaraku begitu kecil, will-nya dia mau bosi menang sendiri atau belajar sepakat, belajar nunggu, belajar sabar, kemauannya nggak semua apa yang dia mau dikasih. Ya, lalu purpose, ini bukan masalah uang, purpose ini bicara masalah are you fulfill God's purpose or not. Ya, kamu hidup untuk ego kamu, diri kamu sendiri, cita-cita kamu sendiri, atau untuk kingdom purpose. Ya, confident. Nah, lihat tuh. Dia punya confident nggak? Pede nggak? Pedenya ini kalau orang dunia ini karena apa? Karena dia hebat, karena kekuatannya, kecakapannya, kegantengannya, atau kita kaitkan confident kita karena janji Tuhan. Ya, Tuhan berjanji, Tuhan baik, iman, dan lain sebagainya. Ini penting sekali. Fidelity. Nah, ini penting sekali nih saudara. Ya, love. Nah, ya dia merasakan kasih, care. Nah, sampai wisdom. So, banyak hal secara nilai-nilai rohani ternyata orang-orang dunia juga sepakatin. Ya, mereka mungkin nggak ngomong nilai-nilai rohani, tapi ini semuanya karakter. Ya, semuanya bicara karakter. Orang yang berpengharapan, orang yang punya kehendak Allah, tujuan Allah, confident, ya, orang yang fidelity, orang yang berani, orang yang mengasihi, yang care, orang yang penuh dengan hikmat. Ya, ini semua karakter lahir daripada buah-buah roh. Ya. Nah, saya mau encourage saudaraku sharing sedikit ya dari buku yang namanya Sticky Faith. Ya, yang nulis adalah seorang Dr. Kara Powell. Ya, kemarin waktu saya one-on-one dinner sama Bang Edi, saya udah sharing prinsip ini. Kara Powell ini bekerja di Fuller Youth Institute. Ya, kalau saudara tahu Fuller itu salah satu sekolah Alkitab yang the best in the world. Dan dia bekerja sebagai saudaraku dia seorang psikolog, seorang konselor, seorang hamba Tuhan. Ya, dan dia menuliskan prinsip dari survei penemuan dia Sticky Faith. Lalu dia menulis buku juga Sticky Faith Guide for Your Family. Menarik sekali, saudara. Saya ketika membaca buku ini secara garis besar dan saya mendengarkan prinsip-prinsipnya, saya sangat diteguhkan, saudara. Dia mensurvei, ya, Dr. Kara Powell ini mensurvei dan dia mengamati kenapa anak-anak yang dari kecilnya pergi ke Sunday School, ya, datang ke gereja, pergi saudaraku ke sekolah minggu, tetapi ketika saudaraku anak-anak masuk ke college, ya, high school, college, university, ditemukan sangat menarik. Kenapa banyak anak-anak saudaraku yang tidak lagi datang ke gereja? Kenapa banyak anak-anak second generation, bahkan saudaraku anak-anak muda yang lost their faith. Imannya nggak sticky, nggak nempel. Ya, seperti dia bilang post-it, nempelnya itu cuma sementara waktu. Kalau sudah tahu post-it ya, nempelnya cuma sedikit aja. Dicabut aja gampang banget hilangnya. Nah,
Dia survei saudaraku secara nasional. Dan saya juga diteguhkan ketika saya ada gathering IDMC pastors, ya pastor-pastor gereja-gereja yang bergerak dalam pemuridan. Saya ketemu lalu ada seorang hamba Tuhan yang membagikan saudaraku survei dari sebuah mega church di Australia, di Sydney ini. Ya, saya nggak usah sebut namanya, saudara pasti tahu. Survei ini saudaraku dibikin oleh internal di mega church ini. Pastornya jujur, dia bilang, kenapa anak-anak yang dari Sunday School, ya kenapa anak-anak yang dari Children Ministry banyak datang, tapi ketika youth, ketika dia masuk ke college, university, banyak yang hilang. Banyak yang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Menarik sekali, saudara. Ya, bahkan saya baca buku yang ditulis oleh Barna Research, yang ditulis oleh David Kinnaman, judulnya You Lost Me. Itu meneguhkan juga. Kalau saudara tahu di Indonesia ada sebuah research yang namanya Bilangan Research. Itu seperti Barna Research. Bilangan Research ini pemimpinnya saya kenal, beberapa kali saya ikut webinar mereka. Sama juga, penemuan di Indonesia, orang-orang saudaraku yang datang ke gereja ketika Sunday School, ketika mereka di high school, ketika mereka sekolah, mereka ke uni, beberapa dari mereka hilang. Mereka nggak bertahan ketika mereka remaja dan pemuda. Kenapa? Nah, Kara Powell ini mensurvei, menarik sekali. Hubungannya saudaraku, bukan saudaraku karena dunia luar sebenarnya. Kita bisa gampang sekali menyalahkan dunia luar. Tetapi saudaraku, korelasi yang paling penting adalah semuanya kembali di keluarga. Semuanya back to the family. Terutama Kara Powell menemukan prinsipnya, ketika orang tua hadir, ketika orang tua disciple anak-anak, ketika orang tua secara intentional dan otentik, wah kata-katanya menarik banget saudara. Ya, secara intentional, seperti yang sedang kita lakukan, intentional disciples, ya, kita menyiapkan waktu, kita intentional ya kepada anak-anak kita, lalu kita otentik apa adanya kepada anak kita, membicarakan iman dari kecil. Maka anak-anak seperti itu yang tahu iman orang tuanya, yang lihat orang tuanya bergumul, yang lihat orang tuanya ngalamin jawaban doa, ya, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, dan orang tuanya saudaraku cerita, saudaraku di rumah. Bukan hanya orang tuanya neglect lalu diserahkan ke gereja. Anak bisa datang ke gereja, anak bisa beraktivitas di gereja. Tapi saya harus jujur, tidak banyak gereja yang memuridkan. Gereja hanya cuma sekedar penitipan anak 1 jam, 2 jam. Bahkan saudara tahu ada gereja-gereja tertentu yang seperti Disneyland Christian, ya sangat hype, tapi belum tentu memuridkan dan belum tentu address the values, the emotional, the identity of the person, of the children. Maka itu sebabnya tanggung jawab pemuridan harus kembali kepada keluarga, kepada bapak khususnya, kepada mama, kepada bapak yang cerita iman, ya supaya iman itu saudaraku nempel, ya sticky faith mulai anak-anak itu kecil sampai dia bertumbuh besar. Ya, begitu dia keluar pasti ada banyak challenge, tantangan, tapi orang-orang yang bertumbuh dari keluarga yang memuridkan anak dari kecil itu ternyata saudaraku akan long lasting. Tepat seperti yang Amsal berkata, didiklah anakmu sejak masa mudamu, maka pada masa tuanya dia tidak akan lari daripadanya. Kita nggak boleh memberikan saudaraku tanggung jawab pendidikan dan pemuridan anak hanya kepada guru sekolah minggu, gokis teacher, atau kepada pastor, atau kepada youth leader. Bukan. Itu saudaraku kembali kepada tanggung jawab orang tua. Di gereja, kita hanya menyiapkan saudaraku program yang memuridkan sebagai peneguhan, afirmasi, dan kita bekerja sama. Jadi gereja dan orang tua harus berkolaborasi. Gereja dan orang tua, gereja dan keluarga harus berkolaborasi bersama-sama melahirkan generasi yang Bapa rindukan. Nah, hari-hari ini ekstrim, saudaraku. Gereja juga nggak peduli akan pemuridan, yang penting bikin acara yang menarik, ya kan? Anak-anak dikasih junk food terus, dikasih loli terus, anak happy, tapi giginya rompok semua. Tubuhnya jadi gendut semua. Karena apa? Nggak sehat. Gereja ekstrim, saudaraku. Gereja nggak tahu untuk memuridkan, gereja terjebak kepada event, ya. Lalu keluarga juga ekstrim, sibuk cari kerja, yang penting duit, yang penting punya rumah, yang penting punya keberhasilan, tanpa memuridkan anak-anak. Itu sebabnya ketika saya membaca buku Sticky Faith ini menjadi konfirmasi, peneguhan, penting sekali buat kita. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saya ambil momen ini untuk mengingatkan setiap kita, muridkan anak-anakmu. Ya, bapak-bapak hadir dalam hidup anak-anakmu. Saya rindu satu hari, satu kapan mungkin kita lagi diskusikan, kita akan apply materi ini ya supaya keluarga-keluarga second generation juga
akan dilengkapi dengan lebih baik. Ya, amin. Yang setuju saudara bisa chat di box itu, ya. Saya setuju kapan, ya, dan saudara kita perlu bersama-sama, ya, melihat kebutuhan ini, kita journey together sebagai bapak, sebagai parents, dan kita sedang mempersiapkan mendidik generasi yang ilahi, yang Bapak rindukan. Oke, kesimpulan saya saudaraku, father's roles in fatherhood itu ada 5. Ini yang seperti Dr. Andik juga sampaikan, ya. Kita sudah belajar dan kesimpulannya adalah bapak sebagai protector. Dia perlindung, ya. Dia menjadi penjaga buat anak, hadir dalam kehidupan anak, melindung, menjaga. Yang kedua sebagai provider, yang menyediakan. Tentunya bukan hanya sisi provider keuangan, tetapi penting sekali untuk dia hadir sebagai pelindung dan penyedia. Nah, biasanya orang-orang berhenti cuma sampai 2 hal ini. Ya, protector, provider, that's it. Orang dunia merayakan Bapak ya sebagai pelindung, penyedia, that's it. Tetapi Tuhan, saudaraku, mau untuk kita lebih dalam lagi, yaitu Bapak sebagai prophet, berfungsi, ya, fungsi as prophet. Apa artinya? Prophet itu menyuarakan suara Tuhan, ya, membawa Tuhan kepada keluarga kita, membawa Tuhan kepada anak-anak kita. Ya, kita sampaikan Tuhan mau ini firman Tuhan, ini janji Tuhan, ya. Dan saya percaya ketika kita berfungsi sebagai prophet, anak-anak mengenal Tuhan. Lalu yang keempat berfungsi sebagai priest. Priest itu imam, ya. Imam itu kebalikannya prophet. Kalau prophet membawa Tuhan kepada keluarga, kepada anak, kalau imam membawa anak, membawa keluarga kita kepada Tuhan, ya. Imam di Perjanjian Lama membawa korban, mempersembahkan korban, dia bilang Tuhan ampuni orang ini, ampuni dosa ini, ampuni dosa mereka. Dia bawa jemaat, dia bawa orang kepada Tuhan. Nah, ketika kita berdoa, ya, kita berfungsi sebagai imam, membawa anak-anak kita, keluarga kita kepada Tuhan. Maka itu sebabnya pria-pria engkau harus rohani, bapak-bapak engkau harus banyak berdoa. Silent, solitude, disciples, membaca merenungkan firman, sehingga engkau tahu nilai-nilai firman, tujuan Allah, sehingga engkau bisa berfungsi sebagai nabi yang baik, prophet dan priest yang baik di keluarga saudara. Membawa, memimpin keluarga saudara dalam doa, ya, mesbah keluarga, hadirkan Tuhan dalam keluarga saudara. Bawa anak-anak saudara kepada hadirat Tuhan. Ya, ini banyak yang dineglect di luar sana. Ya, tapi bapak-bapak di POH, saya salut, ya, saudara sedang journey dan sedang membangun bersama-sama. I know it's not easy, ya, tetapi let's do it together. Yang kelima sebagai progenitor. Ya, progenitor itu artinya role model atau mentor. Ya, kita mendampingi, kita bersama-sama dengan anak kita dalam setiap proses tumbuh kembangnya, dalam setiap musim-musim kehidupannya. Ya, dan jujur, saudaraku, untuk menjadi role model nggak gampang. Ya, karena kita semua mungkin nggak punya model, ya, yang baik. Itu sebabnya kita create sebuah community yang healthy, yang otentik, ya, untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama. Nah, kalau saudara punya kerinduan, saudara tulis di chat box, ya, bagaimana saudara bisa berperan, ya, di dalam kita bisa menjadi seorang role model, mentor yang baik, dan bagaimana gereja juga bisa menjawab kebutuhan ini dengan lebih spesifik. Oke, terakhir saya ingin bagikan sebuah quote daripada Ed Cole, ya, Edwin Louis Cole. Dia pendiri dari CMN, Christian Men's Network. Dia berkata, manhood and Christ-likeness are synonymous. Ya, jadi menjadi pria yang sejati, pria yang maksimal, dan menjadi serupa seperti Kristus itu adalah hal yang sama. This is awesome quote. Kalau saudara mau menjadi seorang pria, seorang bapak yang sejati, yang berhasil, teruslah bertumbuh seperti Kristus. Ya, karena keserupaan seperti Kristus dan kepriaan yang sejati itu adalah hal yang sama. Ya, ibu-ibu pasti berkata amin. Bapak-bapak juga harus berkata amin. Ya, kita ada di sini saling menjaga, saling mengingatkan, saling mendoakan. Ya, dan saya mendorong bapak-bapak di POH bukan hanya sibuk sebagai provider dan protector, itu bagus. Ya, tapi lebih dari itu, marilah berfungsi sebagai fungsi nabi, fungsi imam, dan role model. Ya, kita nggak bisa jadi role model yang baik kalau kita nggak pernah bertumbuh seperti ke arah Kristus. Nggak ada intentional heart to grow as disciple. Nggak ada intentional heart, ya, untuk belajar firman. Maka itu sebabnya kita nggak bisa memberi apa yang kita nggak punya. Kita harus punya dulu nilai-nilai kerajaan Allah. Kita alami dulu sehingga kita bisa bagikan kepada anak-anak kita. Amin. Baik. Saya akan selesai dan saya akan share satu
another video yang saya percaya saudaraku bisa memberkati kita semua. Ini video cuma 3 menit, ya. Mari kita saksikan sama-sama. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Oke, saudara. Ini sebuah video klip yang sangat mengharukan sekali. Anaknya bilang bahwa dedinya itu luar biasa. A hero. Ya, dan dia berkata, saudaraku, banyak hal yang positif secara hal-hal yang praktikal. Tetapi anak ini berkata bahwa bapaknya adalah pembohong. Character is the matter of the heart. Saudaraku, sebuah statement yang menyentuh hati saya. Anak ini berkata, "Daddy lie because of me." Mungkin ada beberapa dari kita yang punya ayah yang begitu luar biasa dalam bekerja, dalam berbisnis, mengasihi kita. Mungkin orang tua kita juga bohong tentang kondisi dia yang sesungguhnya. Tetapi yang ada di balik itu semua karena seorang ayah begitu mengasihi, begitu memperhatikan anak-anaknya. Tetapi saudaraku, jangan berhenti sampai di hal yang fisik. Tapi mari saudara, jadilah seorang ayah, seorang ibu yang hadir juga untuk memenuhi kebutuhan emosi anak-anak kita. Juga memenuhi kebutuhan kerohanian mereka, identity mereka, destiny mereka.
Dan semuanya, saudaraku, tidak bisa dikaitkan dengan dunia, tetapi semua harus dikaitkan kepada kerajaan Allah, kepada kehendak Allah yang terbaik. Saya berdoa biar firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua di Father's Day ini.